Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Kisah mengenai sebuah desa yang hanya memiliki penghuni pada malam hari dan menyimpan kenyataan yang sangat mengerikan. Sebuah desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah yang sekitarnya dijadikan proyek tambang batu dan pasir. Gimana ceritanya? Kita masuk ceritanya. Sebuah bis dari arah ibu kota terlihat akan melintas di depanku. Aku menoleh ke arah tulisan tujuan bis itu terpasang. Sebuah kota di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, sesuai dengan tujuanku. Aku melambaikan tanganku hingga bis itu berhenti, tak jauh dari tempatku berdiri. Aku menaiki sebuah bis yang cukup tua, dengan beberapa kain kursinya yang telah robek. Ya, aku tidak bisa mengeluh. Saat ini aku harus benar-benar mengatur uangku agar bisa bertahan di kota itu nanti hingga waktunya aku menerima upahku. Saat telah mendapatkan posisi duduk yang nyaman, aku membuka lembaran surat yang dikirimkan kepadaku dengan mengatasnamakan sebuah perusahaan. Gilang Mahardika. Namaku tertulis dengan jelas di lembaran kertas itu sebagai pertanda bahwa aku diterima untuk bekerja di proyek perusahaan tempatku akan bekerja nanti. Wah, masnya juga mau ke proyek PT itu? Tanya seseorang yang baru saja masuk ke bis ini saat berhenti di daerah Cikampek tadi. Iya mas, masnya juga. Dengan cepat orang itu membuka lembaran kertas miliknya. Terlihat sebuah nama Wiryanto S.I. di sebuah surat yang mirip dengan yang kupegang. Kenalin, saya Wiryanto, panggil saja Yanto. Aku menyambut tangannya, sambil memperkenalkan namaku. Gilang mas, kok bisa kebetulan ya? Sepertinya memang banyak yang diterima. Saya juga mendaftar sama teman saya, dia juga diterima kok. Tapi dia terlanjur dapat kerjaan lain. Saya duduk di sini boleh? Cerita Yanto sambil meminta izin untuk duduk di sebelahku. Aku mengangguk dan cukup kaget. Rupanya cukup banyak yang diterima di pekerjaan ini. Tenang, nggak usah takut penipuan. Toh uang sakunya sudah dikirim di depan kan? Lanjut Yanto. Ucapan Yanto benar. Untuk perjalanan ke lokasi proyek, kami sudah dibekali dengan uang saku yang dikirim langsung ke rumah kami, setelah melakukan persetujuan via telepon. Sebenarnya saat itu aku cukup heran. Seandainya ada yang berniat jahat dengan mengambil uang itu dan tidak berangkat, perusahaan ini pasti akan rugi. Perjalanan menuju tempat tujuan kami cukup lama. Kami bercerita panjang lebar hingga mulai akrab. Rupanya Yanto sering naik bis ini saat masih sering bolak-balik ke Cikampek sewaktu kuliah ke Jogja dulu. Butuh satu malam untuk sampai di tujuan kami dengan bis ekonomi seperti ini. Pasalnya hampir di setiap kota bis ini berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, bis kami berhenti di sebuah tempat makan yang terletak di kota Gringsing. Aku mau makan di depan saja, di restoran sini mahal, ucap Yanto setelah mengamankan barang berharganya saat akan meninggalkan bis. Aku ikut, uangku juga pas-pasan, ucapku sambil mengikuti Yanto. Sebuah warung makan yang cukup kumuh dan hanya tertutup tanda biru terletak tak jauh di depan restoran tempat bis kami parkir. Di depannya juga banyak truk-truk kecil yang parkir.
Sepertinya warung makan ini juga tempat langganan mereka. "Bu, makan bu," ucap Yanto seperti sudah biasa. "Ya mas, lauknya apa?" jawab seorang ibu yang segera mengambilkan nasi. Yanto memilih beberapa lauk yang terlihat menggiurkan. Tak mau kalah, perutku yang sudah keroncongan juga memaksa aku untuk memesan menu yang tak jauh berbeda. Sepiring nasi dengan lauk yang menumpuk memenuhi piringku. "Edan mas, porsimu nggak kira-kira?" tanyaku. "Kaget ya? Nanti kamu lebih kaget kalau udah bayar," jawab Yanto. Entah mengapa rasa makanan di warung pinggir jalan ini terasa sangat nikmat saat itu. Padahal ini hanya warung biasa. "Minumnya mas?" Ibu warung mengantarkan 2 gelas teh hangat di sebuah gelas besar kepada kami, dan segelas kopi hitam kepada seseorang di belakang kami. Dan kami baru sadar, rupanya ada seseorang yang duduk di belakang kami itu. Walaupun dengan porsi yang besar, tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan makananku. Sekaligus kami juga mengejar waktu agar tidak ketinggalan bis kami. "Sudah bu, berapa?" ucap Yanto sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. "Masnya 15, mas satunya 14.000, ucap ibu itu. Seketika aku kaget, makanan sebanyak itu hanya dihargai 15.000. Kalau di kota pasti sudah lebih dari 20.000. Tuh, kaget kan? Pokoknya kalau keluar kota cari tempat makan yang banyak truk parkir. Udah enak, porsinya banyak, pasti murah, ucap Yanto. Aku mengangguk. Ini ilmu baru untukku. Dengan segera aku mengeluarkan uang untuk membayar bagianku. Namun tiba-tiba tangan seseorang menahan lenganku. Masnya mau kemana?" ucap seorang bapak tua yang sedari tadi duduk di belakang kami dan memesan kopi hitam tadi. "Kami mau ke proyek di Jawa Timur, Pak." "Ini ada apa toh, Pak?" tanya Yanto yang maju mendekat, berusaha melindungiku. Tunggu di sini sebentar," ucapnya yang segera pergi meninggalkan kami, menuju samping warung tempat motornya terparkir. Itu siapa, Bu?" tanya Yanto ke ibu warung. "Saya kurang tahu namanya, tapi dia sering mampir ke sini kalau pulang mengantar bawang merah hasil panennya," cerita ibu warung. Bapak itu kembali dengan tergesa-gesa dan membawa 2 buah benda yang terbungkus lipatan kertas. Saya ada firasat tidak enak. Ini dibawa dulu saja. Kalau firasatku salah, benda ini boleh dibuang, ucap bapak itu. Ini apa, Pak?" tanya aku. "Sudah Gilang, dibawa saja. Bapak ini berniat baik kok," ucap Yanto yang entah mengapa bisa langsung percaya dengan bapak itu. "Bu, duitnya saya titipkan ke bapak ya," lanjut Yanto yang segera mengajakku pergi. Aku menoleh ke arah bapak itu. Ia seperti membacakan doa pada uang kami dan memberikannya kepada ibu pemilik warung. Setelah kejadian itu, aku mulai merasakan keanehan di perjalanan kami. Samar-samar, aku merasakan ada yang memandangiku jauh dari kursi belakang bis. Pemandangan malam hari di luar jendela pun mulai tidak nyaman untuk dilihat. Akhirnya aku memutuskan untuk memaksakan diri untuk tidur dan berharap terbangun saat bis ini sudah sampai di tempat. Duk-duk. Samar-samar terdengar suara dari arah jendela bis di sebelahku. Sebenarnya rasa kantukku lebih menguasai tubuhku dan membuatku malas untuk membuka mata. Namun suara itu terus terdengar tanpa henti dan membuatku kesal. Aku membuka gorden bis yang sebelumnya kututup untuk menghalau cahaya kendaraan lain yang mungkin saja mengganggu tidurku. Aku memperhatikan keadaan di luar jendela, namun hanya hamparan sawah dan bukit-bukit yang terlihat sangat gelap di malam hari. Sama sekali tidak kutemukan sumber suara itu. Dengan tenang aku mencoba kembali tidur. Namun sebelum sempat menutup mata, aku mendengar suara itu lagi
dan segera menoleh ke arah suara itu. Tak bisa kupercaya. Dari jendela bis itu, terlihat seorang nenek berpakaian kemben Jawa, memperhatikanku dari luar jendela. Rambut putihnya terurai, acak-acakan tertiup angin. Seluruh bola matanya terlihat putih, dan ia tersenyum dengan gigi-giginya yang berlumuran darah. Anehnya lagi, nenek itu bergerak mengikuti kecepatan bis ini. Ia melayang. Setan! Teriakku mencoba membangunkan Yanto. Namun ia tidak bergerak sedikit pun dari tidurnya. Begitu juga penumpang bis lain. Suara itu terdengar lagi. Aku menoleh, dan nenek itu masih ada di sana. Ia tertawa sambil mengatakan sesuatu. Namun sama sekali tidak terdengar olehku. Seketika aku teringat benda yang diberikan bapak tadi di warung makan. Sejak menerima benda itulah, semua kejadian aneh ini terjadi. Aku mencari lipatan kertas yang kusimpan di sakuku, mengeluarkannya, dan segera merobeknya berkali-kali dan membuangnya ke bawah. Benar, seketika wujud nenek itu menghilang, dan aku tak merasakan lagi sosok yang memandangku dari belakang. Aku mencoba mengatur nafasku dan menoleh pada Yanto. Dia bisa tidur dengan tenang. Mungkin saja dia sudah sadar tentang hal ini dan membuang benda itu sedari tadi. Tepat menjelang pagi hari, bis yang kami tumpangi sudah sampai di terminal tempat tujuan kami. Setelah bertanya-tanya, rupanya tempat yang kami tuju masih cukup jauh. Kami harus menaiki satu kali angkutan umum ke halte proyek dan menaiki bis perusahaan untuk mencapai desa tempat kami akan bekerja nanti. Aku dan Yanto memutuskan untuk sarapan di terminal sebelum melanjutkan rute yang ditujukan tadi. Lewat tengah hari kami sudah sampai di halte proyek dan melihat beberapa orang juga sedang memasuki sebuah bis dengan nama perusahaan yang merekrutku. Pak, masuk ke dalamnya jauh nggak? Tanya Yanto pada supir bis perusahaan yang membawa kami dan beberapa karyawan lain. Lumayan mas, mungkin sekitar 1 jam. Jawab supir bis dengan wajah yang sudah cukup tua itu. Di sana ada sinyal telepon. Tanya Yanto lagi. Supir bis itu menggeleng. Di sana sinyal susah mas. Mendengar jawaban sopir itu, Yanto segera mengambil handphonenya, menyibukkan jarinya. Sepertinya ia mengabari orang terdekatnya sebelum kehilangan sinyal. Mungkin ada baiknya aku juga mengabari orang rumah bahwa aku sudah tiba di tujuan. Bis kecil itu membawa kami masuk melalui celah-celah hutan dan memasuki jalur tanah yang belum diaspal. Mungkin saat hujan, kendaraan roda 4 akan sulit melalui jalur ini. Aku memperhatikan jalanan dan melihat beberapa kali plang menunjukkan sektor proyek. Banyak truk pengangkat batu dan peralatan berat berada di sana. Namun bis ini tidak menuju ke sana dan berjalan lebih jauh lagi. Mungkin saja tempat ini tidak hanya digarap oleh satu perusahaan, pikirku. Bis berhenti di sebuah desa. Iya, sebuah desa. Tak pernah kupikirkan ada sebuah desa di dalam pedalaman hutan ini. Mesnya ada di sana, bangunan yang paling besar di timur desa. Nanti malam setelah jam kerja ada petugas yang menghampiri kalian. Ucap sopir bis itu yang segera meninggalkan kami dengan terburu-buru. Aneh, ucap Yanto tiba-tiba. Tidak ada orang selain kita di desa ini. Benar juga. Hanya kami dan beberapa calon karyawan, tidak ada siapapun. Namun bangunan kayu di sekitar tempat ini masih terawat, seolah selalu dihuni. Aku dan Yanto mengikuti karyawan lainnya untuk masuk ke mes dan berharap menemukan orang lain, atau petugas perusahaan di mes itu. Namun ternyata nihil. Mes ini memiliki 2 tingkat dengan 2 ruangan di setiap lantai. Satu ruangan di tiap lantai terkunci, dan di setiap kamar yang terbuka,
berisi 10 ranjang, dan mirip seperti asrama militer. Kita sebelahan aja ya, di sini aja dekat pintu keluar, ajak Yanto. Aku setuju dan segera menaruh barang-barangku, sekaligus menunggu bergantian dengan calon karyawan lain menggunakan kamar mandi. Hening, tanpa adanya suara dari orang-orang di sini. Desa ini benar-benar terasa tenang, namun sangat misterius. Hal misterius ini semakin menjadi ketika tepat saat pergantian hari. Lampu dari rumah-rumah yang sebelumnya kami kira kosong, itu tiba-tiba menyala. Perlahan suara pintu terbuka dari beberapa rumah. Perempuan-perempuan muda dengan pakaian desa keluar dari rumah tadi. Hal ini jelas terlihat aneh. Sayangnya hanya kami berdua yang melihatnya. Yanto, kok bisa satu desa isinya perempuan cantik semua? Mereka tinggal sama orang tua atau suaminya ya? Tanyaku heran, sekaligus terkesima dengan keadaan ini. Namun anehnya reaksiku berbeda dengan Yanto. Ia terlihat panik dan ketakutan. Mendengar suara ramai dari luar mes, karyawan lain keluar dan mencari tahu. Rata-rata dari mereka bereaksi sepertiku. Tak sedikit yang menghampiri warga desa untuk memulai basa-basi. Suasana malam di desa yang kukira akan menyeramkan ternyata menjadi ramai, tidak seperti yang kubayangkan tadi. Mas dari kota mana? Tiba-tiba terdengar suara wanita menghampiriku. Wanita itu terlihat cantik dengan wajah yang manis. Namun entah, aku samar-samar seperti pernah melihat pakaian Jawa yang ia kenakan. Saya belum sempat menjawab, tiba-tiba Yanto menarikku masuk ke dalam mes. Keanehan pada dirinya benar-benar tidak dapat ku mengerti. Beresin barang-barang kamu, kita pergi dari sini, ucap Yanto. Maksudmu apa? Yanto merogoh saku kantong celananya dan mengeluarkan sebuah benda yang sebelumnya telah kubuang. Kamu masih nyimpen ini? Ucapnya sambil menunjukkan lipatan kertas yang diberikan oleh bapak yang kami temui di warung tadi. Aku menggeleng. Sudah aku buang di bis tadi, ada kejadian aneh. Yanto menyerahkan benda itu ke tanganku. Sana lihat sendiri, apa yang terjadi di luar. Perintah Yanto. Aku berjalan perlahan menuju pintu mes. Perasaanku berbeda dari yang tadi kurasakan. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhku, dan seketika bulu kuduku merinding. Bahkan untuk membuka gagang pintu pun, aku merasa ketakutan. Sebelum memutuskan untuk keluar, aku memutuskan untuk mengintip dari jendela terlebih dahulu. Dan sontak, aku terjatuh kaget melihat sosok yang ada di depan jendela itu. Masnya, sini keluar, ngobrol bareng yang lain, ucap seorang wanita. Bukan, dia bukan wanita. Wanita yang sebelumnya terlihat cantik, kini berubah seperti nenek-nenek tua, dengan rambut acak-acakan. Matanya yang putih dan senyumnya yang berlumuran darah. Aku baru ingat, baju yang ia gunakan persis seperti nenek yang kulihat mengikutiku di jendela bis semalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seketika wajahku pucat. Aku menyeret kakiku meninggalkan jendela dan merangkak ke arah kamar tempat Yanto berada. Yanto sudah siap membereskan barang-barangnya, dan aku segera berlari menyusulnya, mengambil barang-barangku. Sayangnya sudah ada dua makhluk yang menunggu di depan mes. Beruntung mereka tidak mencoba masuk ke tempat ini. Hari semakin malam, kami berdua menunggu dengan cemas. Sementara kami sadar, sesekali nenek tua itu menengok ke dalam mes. Satu sisi aku merasa menyesal telah membuang benda yang diberikan oleh seorang bapak di warung tadi. Beruntung Yanto tidak membuangnya. Tak lama dengan suasana yang mencekam cukup lama,
Yanto mengecek seluruh sisi mes yang mungkin bisa menjadi pintu pelarian kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat malam semakin larut. Satu persatu pintu dan jendela diintipnya. Yanto mencari sisi yang sekiranya aman untuk kami. Kita keluar lewat jendela kamar belakang. Perintah Yanto. Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain menurut. Kami melempar tas kami keluar sebelum melompat jendela. Sepertinya sosok dua nenek yang menghampiri kami tadi tidak menyadari kepergian kami. Dengan hati-hati, kami berjalan melintasi halaman belakang rumah-rumah kayu di desa itu. Dari jauh terlihat desa sudah semakin ramai saat sekumpulan pria calon karyawan tadi mulai nyaman duduk di teras rumah-rumah warga. Tanpa adanya lipatan kertas yang mungkin adalah jimat ini, semua terlihat wajar, seolah mereka sedang bercengkrama dengan warga desa. Sayangnya kenyataan mereka sedang bercengkrama dengan makhluk berwujud nenek tua yang mengerikan, yang keluar dari setiap rumah. Tepat saat hampir memasuki wilayah hutan, kami melihat seseorang yang memasuki hutan juga, bersama dengan seorang nenek tua itu. Entah apa yang mereka bicarakan, hingga laki-laki itu mau mengikutinya hingga ke dalam hutan. Di sini saja, ucap laki-laki itu. Tanpa jimat tadi, rupanya nenek itu terlihat berwujud wanita cantik, seperti sedang menggoda laki-laki itu. Gak mau, nanti ketahuan yang lain, ucapnya manja. Mereka masuk semakin dalam ke arah hutan. Kami mengikutinya, perlahan, hingga sampai ke tempat yang cukup luas. Udah di sini aja, aku udah gak tahan, ucap laki-laki itu yang segera memeluk tubuh wanita itu dan mencumbui tubuhnya. Seolah terbakar oleh hawa nafsu, laki-laki itu membuka setiap helai baju yang dikenakan oleh wanita itu dan melampiaskan hawa nafsunya. Pelan-pelan mas, malam masih panjang. Wanita itu memandang laki-laki itu dengan wajahnya yang misterius, sementara laki-laki itu menikmati tubuhnya. Sayangnya aku sudah tahu dengan jelas wujud asli wanita itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.